Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan membahas tentang dunia pendidikan, di mana ini sangat urgen sekali karena menyangkut anak muda, anak sekolah, bikin bikin geng motor, tanda gagalnya pendidikan atau hilangnya roh, seperti itu. Pertanyaan yang selalu muncul kepada saya. Iya, bagaimana ya? Lewat di depan warung, depan anak motor, anak sekolah pakai seragam, pakai bergeng, kemudian main knalpot. Dari di balik raungan knalpot dan sorai-sorai konvoi motor itu, ada jiwa-jiwa muda yang mencari makna sebenarnya. Mereka masih berseragam sekolah putih abu-abu, tapi hati mereka mungkin sudah lama keluar dari ruang kelas, menjadi abu-abu dalam debu. Jadi hari ini kita bahas kenapa anak sekolah bisa menciptakan geng motor, kemudian relasinya apa yang hilang dari sistem pendidikan kita. Jadi kronologi dari fenomena ini sebenarnya adalah, ya, geng motor bukan hal baru sih sebenarnya, tapi kini pelakunya ya semakin muda, anak-anak SMP, bahkan anak SD. Kalau SMA udah pasti ada. Bahkan anak yang belum genap 15 tahun itu sudah punya geng motor. Apa sebenarnya yang mereka cari dalam ekspektasi itu? Jawabannya ya bukan sekedar aksi nekat. Mereka sedang mencari jati diri, kekuasaan, dan pengakuan dari orang-orang, dari masyarakat. Kemudian perspektif filsafat pendidikan Islam, dari perspektif pendidikan Islam, kita dapat menemukan bahwasanya dalam Islam itu pendidikan bukan hanya soal tahu, soal pengetahuan, tapi soal siapa kita, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita hidup, seperti itu. Tauhid bukan teori, itu fondasi akhlak. Ketika tauhid tidak ditanamkan, manusia kehilangan arah dan tujuan, tidak punya way of life, kata Pak Hasib itu. Maka anak sekolah mencari arah lewat jalan yang salah. Geng motor salah satunya jadi ruang alternatif untuk eksistensi dan tidak pernah merasa yang tidak terasa dan tidak pernah ya rasakan di sekolah ataupun di rumah. Kemudian kita bahas kaitannya dengan pendidikan sekuler yang tanpa ruh saat ini. Ya, saat ini sekolah hanya mengajarkan rumus, tapi melupakan ruh. Mereka hafal teori-teori, tapi tak kenal malu. Tahu presentasi, tapi tak kenal tanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh Al-Attas itu berkata, tujuan pendidikan adalah menanamkan adab, menanamkan akhlak. Dan ketika adab tak diajarkan, anak-anak akan mencarinya dalam aturan-aturan jalan, dalam konvoi-konvoi yang tidak berkesudahan. Mereka mencoba menampakkan dirinya dengan cara yang salah. Jadi geng motor itu sebagai simptom kehilangan identitas sebenarnya. Ya, kemudian pertanyaannya, kenapa geng motor itu menarik bagi mereka? Iya, tentu saja karena geng motor itu memberikan semacam solidaritas, persahabatan karena keluarga yang pecah, kemudian identitas karena sekolah tak memberi nilai, kemudian kekuasaan yang diberikan geng motor karena masyarakat mengabaikan. Jadi Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya menulis, manusia akan mencari jalan menyalurkan potensinya, entah baik atau buruk. Makanya tinggal kita yang mau mengarahkan bagaimana. Ada tiga kegagalan salah satunya ya ini, tiga kegagalan pilar pendidikan. Apa saja? Yang pertama itu pilar pendidikan, yaitu keluarga. Keluarga lelah dan sibuk, itu persoalannya. Kemudian pilar kedua, sekolah. Sekolah penuh hafalan tapi miskin, Pak. Kemudian pilar yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat jadi penonton saja, tidak mau
sumbangsi dalam pendidikan anak. Anak ini bukan sekedar pelaku, mereka juga jadi korbannya, kawan-kawan. Maaf, ada pembeli mas ya, bentar dulu. Kalau di jalanan seperti itu, kalau sekolah-sekolah di luar memang begitu. Beda lagi kalau di pesantren. Dulu saya juga menjadi orang yang, ya, orang-orang seperti mereka. Jadi bagaimana cara mengembalikan ruh pendidikan dalam lembaga-lembaga pendidikan kita? Jadi pendidikan Islam harus kembali pada tauhid sebagai poros, kemudian adab sebagai alat ukur, akhlak sebagai buah. Kita harus kembali bertanya, apa tujuan pendidikan? Untuk jadi pintarkah atau untuk jadi manusia? Jadi pertanyaan itu sangat urgen sekali kita tanyakan pada diri kita sebagai orang tua, misalkan sebagai pendidik, sebagai anak juga. Jadi apa ya? Anak-anak ini seperti geng motor yang anak-anak itu bukan musuh, jangan anggap musuh. Ya, mereka adalah doa-doa yang tak pernah dikabulkan, kata penyair muda ya, penyair tua labu. Jadi jeritan sunyi dari generasi yang kehilangan arah. Mereka adalah jeritan sunyi generasi kita. Maka geng motor bukan hanya masalah keamanan, tapi peringatan keras bahwa ruh pendidikan kita sedang sekarat dan penuh laknat. Ya, jika kita itu masih peduli dengan generasi ini, jangan hanya hukum mereka, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh KDM. Carikan solusi, didik mereka. Kalau perlu, kata KDM itu, titipkan dia di barak militer, bimbing mereka ke jalan-jalan yang soleh, ke jalan-jalan yang lurus, seperti itu, siratal mustaqim, seperti itu. Jadi sudah benar yang dikatakan oleh KDM itu. Mari kita bersama-sama untuk mencarikan solusi solutif agar ini tidak berlarut-larut. Jadi demikian dulu. Ini semacam refleksi pemikiran saya terhadap apa yang dilakukan oleh KDM dan para bawahannya untuk mencegah ataupun mendidik anak-anak motor itu. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.